Aku ingin berbicara denganmu tentang cara berpikir yang menarik, sebuah kerangka sederhana untuk melihat dunia dan memahami mengapa beberapa hal terjadi. Kita, para pria, selalu mencari makna, mencari jawaban, mencoba memahami. Inilah dasar dari agama, filsafat, politik, semuanya lahir dari kebutuhan yang sama, menemukan makna. Kamu bisa menghabiskan bertahun-tahun membaca Plato, Aristoteles, buku strategi, atau teori kekuasaan. Tentu saja, semuanya membawa sebagian kebenaran. Tapi aku lebih suka perspektif yang jauh lebih sederhana, sebuah pandangan yang memungkinkan aku memahami dunia dengan cepat dan jelas, cinta dan kejahatan. Aku tidak mengklaim diri sebagai filsuf, ini hanyalah cara pribadiku memandang segala sesuatu, sebuah kerangka berpikir yang kubuat sendiri dan ingin kubagikan padamu. Aku akan menjelaskan bagaimana kerangka ini bekerja, dan aku berharap kamu akan melihat kejernihan yang dibawanya. Di antara semua filsafat di dunia, dan di antara semua cara manusia mencoba menjelaskan kehidupan dan memahami dirinya, ada satu filsafat yang paling kuat, paling tepat, dan paling abadi, lahir ribuan tahun yang lalu, dan kamu sudah mengetahuinya. Mungkin kamu belum membaca filsuf Yunani, dan mungkin tidak sepenuhnya memahami kompleksitas politik, perang, atau ekonomi. Tidak masalah. Karena ada simbol universal yang dilihat oleh semua orang dan mengandung kebenaran mutlak, yin dan yang. Simbol ini menunjukkan bahwa kehidupan adalah keseimbangan. Cahaya dan gelap. Di dalam kegelapan selalu ada titik cahaya, dan di dalam cahaya selalu ada titik kegelapan. Ini berarti bahwa dalam setiap hal buruk yang terjadi padamu, selalu ada kebaikan tersembunyi, pelajaran, kekuatan, kesempatan untuk berkembang. Dan dalam setiap berkat atau kesenangan yang kamu alami, selalu ada tantangan, ujian, atau bayangan yang harus kamu hadapi. Begitulah cara kehidupan bekerja, kebaikan dan kejahatan, kekuatan yang berlawanan dalam keseimbangan yang abadi. Dan yang terpenting bukan menolak fakta ini, tetapi melihatnya dengan jelas dan menggunakannya untuk keuntunganmu. Kalian semua ingin menjadi kaya, dan aku tidak menyalahkan kalian. Aku juga kaya, dan akan menjadi mimpi buruk jika aku tidak demikian. Tapi dengarkan baik-baik, ketika kekayaan datang, ia membawa masalah baru. Kamu harus lebih memperhatikan keamananmu daripada sebelumnya. Kamu bisa menjadi sombong. Kamu mungkin terpisah dari orang biasa. Dan mungkin terjebak dalam anggapan bahwa kamu mencapai segalanya sendiri, tanpa keberuntungan, tanpa bantuan Tuhan, hingga mulai meremehkan orang miskin. Begitulah hidup, setiap berkat membawa bayangan. Setiap hal baik menyembunyikan risiko di dalamnya. Dan setiap musibah membawa pelajaran atau hadiah terselubung. Keseimbangan itu ada karena setiap hal menciptakan lawannya, cahaya dan gelap, cinta dan kejahatan. Dan inilah kebenaran yang telah berabad-abad dicoba dijelaskan para filsuf. Mengapa ada kejahatan di dunia ini? Mengapa bencana terjadi jika Tuhan ada? Jawabanku sederhana, kejahatan ada karena cinta ada. Tidak mungkin salah satu ada tanpa yang lain. Jika kamu mencintai sesuatu dengan mendalam, otomatis kamu berada di pihak lawannya. Dan mereka yang memihak lawan itu akan melihatmu sebagai jahat. Begitulah cara kehidupan bekerja, cinta dan kejahatan, saling menciptakan dan saling menguatkan. Mari aku beri contoh yang jelas. Jika aku mencintai tanah airku, ketika ada yang mencoba menyerangnya, aku akan berjuang tanpa ampun untuk membelanya. Dan jika ada orang asing, bahkan jika mereka wanita atau anak-anak mencoba masuk tanpa izin untuk mencari tempat berlindung atau makanan, banyak orang akan mengatakan menolak mereka adalah tindakan jahat. Lalu, pria mana yang akan melakukan hal seperti itu? Jawabannya sederhana, itu adalah pria yang benar-benar mencintai tanah airnya. Cinta sejati menuntut pengorbanan, dan terkadang pengorbanan itu terlihat sebagai kekejaman di mata orang lain. Bagi sebagian orang, membela tanah adalah patriotisme dan cinta. Bagi yang lain, itu kebencian dan kejahatan. Karena itulah konflik akan terus ada, perang dan kehancuran akan tetap terjadi, karena kemampuan untuk mencintai secara otomatis menciptakan bayangan dari kejahatan. Manusia tidak hanya mencintai orang, tetapi juga mencintai tempat, simbol, pengalaman, emosi, bahkan kemampuan. Dan dengan setiap cinta yang lahir, selalu ada sisi gelap yang ikut lahir. Itulah sebabnya aku mengatakan, cinta dan kejahatan adalah satu kekuatan. Tidak mungkin salah satunya ada tanpa yang lain. Musuh paling berbahaya dalam perang ini bukanlah atasanmu, sistem, atau pemerintah. Musuh sejati adalah pikiranmu sendiri, yang kecanduan kesenangan murah, yang membuatmu lemah dan terperangkap. Kamu budak dopamin,
meski mungkin tak menyadarinya. Mereka meyakinkanmu bahwa tujuan hidupmu adalah bahagia, selalu merasa nyaman. Mengejar remah-remah kebahagiaan itu terus-menerus membuatmu lemah, rapuh, dan kosong. Hidup pria bukan tentang kebahagiaan, melainkan tentang menjadi efektif, cakap, dan kuat. Kebahagiaan bukan tujuan, itu kilatan sesaat yang datang sebagai hasil dari disiplin dan perjuanganmu. Dengan mengejar kenikmatan murahan, kamu jadi sensitif terhadap rasa sakit, takut pada usaha, benci pada kesunyian dan kebosanan, padahal itulah alat-alat yang membentuk pria sejati. Alih-alih bangkit menghadapi kenyataan, kamu mencari dosis pertamamu, media sosial, gulir tanpa henti, membandingkan hidupmu yang pudar dengan foto-foto palsu orang lain, meracun pikiranmu dengan rasa iri dan kemalasan. Lalu kamu beralih ke obat lain yang menyamar sebagai makanan. Gula, lemak, dopamin dalam kemasan yang mematikan energi dan kejernihan pikiranmu. Dan pukulan pamungkas, kecanduan paling berbahaya, pornografi. Ia merusak jiwamu, melemahkan kehendakmu, dan membuat berhubungan nyata dengan seorang wanita menjadi gunung yang mustahil didaki. Ini bukan hobi tak berbahaya, ini rantai perbudakan. Dan ini bukan kebetulan. Kamu adalah target dalam perang psikologis global. Algoritma tidak netral. Mereka dirancang oleh otak-otak jenius untuk membuatmu tetap lemah, sibuk, dan kecanduan. Mereka tahu titik lemahnya, ingin status, seks, pengakuan, lalu memberi versi murah dan palsu agar kamu tak keluar dari pusaran. Kamu menjadi seperti tikus laboratorium yang menekan tombol demi dosis dopamin berikutnya, sementara mereka mendapatkan keuntungan dari perhatianmu, dan kamu lupa bahwa ada dunia nyata di luar sana yang menunggu kamu untuk terjaga. Untuk menjadi penguasa hidupmu, pertama-tama kamu harus menghancurkan belenggu kepuasan instan. Setiap pria yang ingin unggul perlu melatih pikirannya untuk menemukan kepuasan dalam usaha dan disiplin, bukan dalam kesenangan yang mudah dan sementara. Mulailah dengan melatih kecerdasan dan disiplinmu. Jauhi media sosial yang mencuri waktumu. Hindari konten yang melemahkan fokusmu. Kendalikan keinginanmu dan rawat tubuhmu dengan nutrisi dan olahraga. Hari-hari pertama akan terasa sulit. Kamu akan merasa cemas, bosan, dan frustrasi. Ini bukan kegagalan, melainkan tanda bahwa otakmu sedang menyingkirkan racun. Setiap tindakan yang kamu lakukan dengan disiplin menjadi kekuatanmu. Setiap latihan, setiap tugas sulit yang berhasil kamu selesaikan, menjadi perisai bagi pikiranmu dan langkah lebih dekat menuju kekuatan sejati. Kamu akan belajar bahwa kesenangan sejati diperoleh, bukan dibeli. Energi dan fokusmu akan berlipat ganda ketika kamu mengendalikan kebiasaanmu. Ini bukan jalan pintas. Ini adalah gaya hidup seorang pejuang. Setiap menit yang kamu dedikasikan untuk disiplin memperkuat pikiran dan karaktermu. Setiap gangguan yang kamu hindari, setiap kebiasaan yang kamu kuasai, membawa kamu lebih dekat ke versi terbaik dari dirimu sendiri. Hidup tidak menunggu yang lemah. Setiap pria harus berjuang, bersaing, dan melampaui dirinya sendiri setiap hari. Kamu tidak bisa berperang dengan tentara yang lemah dan terpecah. Kamu membutuhkan pikiran yang jernih, tubuh yang kuat, dan kemauan yang tak terkalahkan. Setiap hari kamu menghadapi pilihan. Entah tetap menjadi budak kesenangan instan, tunduk pada gangguan yang dirancang untuk menjatuhkanmu, atau mengadopsi disiplin seorang pejuang. Meninggalkan kesenangan mudah dan menemukan kepuasan sejati hanya bisa dicapai melalui kerja keras, pengorbanan, dan fokus. Di dalam pikiranmu berlangsung pertarungan yang tiada henti. Diri primitifmu mencari kenyamanan, kesenangan cepat, dan pencapaian tanpa usaha. Diri tertinggi dalam dirimu mencari pertumbuhan, warisan, dan tujuan. Setiap kali kamu memilih kenyamanan, kamu memperkuat perayap di dalam dirimu. Setiap kali kamu memilih kesulitan dan kerja keras, kamu memperkuat sang raja dalam dirimu. Kualitas hidupmu bergantung pada siapa yang menang dalam sebagian besar keputusan harian ini. Stoicisme adalah senjatamu yang tersembunyi. Kamu tidak bisa mengendalikan kekacauan dunia luar atau gangguan di sekitarmu, tapi kamu bisa mengendalikan reaksimu, tindakanmu, dan penilaianmu. Menguasai dirimu adalah kunci untuk bertahan dan berhasil di dunia yang penuh godaan. Untuk menguasai hidupmu, kamu harus menjadi seorang pejuang pengendalian diri. Sedikit gangguan, lebih jernih, lebih kuat. Kamu harus menyingkirkan gangguan di sekitarmu, baik secara fisik maupun digital, dan menyingkirkan semua yang memberimu kesenangan instan dan kosong. Jangan lakukan ini sebagai hukuman, tapi demi fokus dan kekuatan mental.
Setiap gangguan yang kamu hilangkan membawa kamu lebih dekat ke tujuan sejati. Saat saya membantu pria mengubah hidup mereka, tugas pertama adalah membersihkan lingkungan mereka, merapikan rumah, mobil, menghapus aplikasi yang membuang waktu, dan memutuskan hubungan yang beracun. Pada awalnya, ini akan terasa menyakitkan. Kamu akan merasakan kekosongan. Tapi di dalam kekosongan itu kamu akan menemukan suaramu, tugasmu, dan tujuanmu tanpa campur tangan orang lain. Kepuasan sejati tidak datang dari kesenangan sesaat, tapi dari melaksanakan kewajiban, menyelesaikan pekerjaan, dan disiplin yang konsisten. Tidur dengan rasa puas karena tahu bahwa kamu telah melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mendekati tujuanmu jauh lebih berharga dan abadi daripada kesenangan instan manapun. Pikiran primitifmu akan memberitahumu bahwa ini adalah pengorbanan, bahwa kamu meninggalkan kesenangan. Jangan dengarkan itu. Kamu tidak meninggalkan kebahagiaan. Kamu mengganti kegembiraan sementara dengan kekuatan dan kepercayaan diri yang abadi. Kamu menukar kesenangan mudah dengan kekuatan yang datang dari latihan terus-menerus, usaha nyata, dan disiplin harian. Kamu harus menguasai pikiranmu sepenuhnya. Perlakukan bagian dari otakmu ini bukan sebagai penasihat bijak, tapi seperti anak manja yang butuh aturan jelas. Tidak, hari ini tidak ada gangguan. Kerja dulu, lalu jika ada hadiah kecil, aku yang akan memutuskan. Pertarungan batin ini adalah yang benar-benar menentukan hidupmu. Segala hal lainnya, uang, wanita, status sosial, hanyalah cerminan dari perang yang terjadi di dalam dirimu. Kuasai pikiranmu, dan kamu akan menguasai duniamu. Saat kamu menaklukkan pikiran primitifmu, kamu mendapatkan kembali sumber daya paling berharga, fokus maskulinmu, kemampuan untuk mengarahkan energi dan perhatianmu ke satu tujuan dengan intensitas mutlak. Inilah keadaan di mana kekaisaran dibangun. Pria yang menyembah kesenangan instan tidak akan pernah mencapai level ini. Perhatiannya melompat dari satu gangguan ke gangguan lain, tidak mampu fokus mendalam pada apapun. Tapi kamu, dengan disiplin dan mengurangi gangguan mental, mengubah fokusmu menjadi laser yang membakar rintangan dan menghancurkan tantangan. Sementara orang lain berjalan dengan cahaya redup, kamu bergerak dengan laser presisi tingkat militer, mengejar jenis kepuasan yang lebih kuat dan tahan lama. Dopamin yang diperoleh melalui usaha, kesenangan yang datang setelah pengorbanan, hadiah yang muncul sebagai hasil disiplin. Inilah yang menentukan pria kuat. Sakitnya latihan, repetisi terakhir yang membakar setiap otot sementara pikiranmu mencari alasan, dan kamu mengabaikannya dan tetap melanjutkan usaha. Perasaan yang muncul setelah itu bukan sekadar kesenangan, tapi bukti kekuatanmu. Ini dopamin yang diperoleh dengan susah payah, yang memperkuatmu. Hal yang sama berlaku di dunia bisnis. Minggu-minggu penuh panggilan, negosiasi, dan kerja keras, dan ketika akhirnya mencapai tujuan atau menutup kesepakatan, rasa puasnya luar biasa. Bukan kesenangan instan, ini adalah pengakuan atas kecerdasan, kerja keras, dan keteguhanmu. Membangun sesuatu dari nol, proyek, buku, aplikasi, mungkin membosankan dan melelahkan, tetapi ketika melihat apa yang telah kamu capai, rasa bangga dan kepuasan tidak ada duanya. Inilah dopamin sang pencipta, pria yang membentuk dirinya sendiri. Kesenangan mudah melemahkan, tantangan yang menguatkan. Setiap rintangan yang kamu atasi membuatmu lebih kompeten, lebih tegas, dan lebih mampu. Kesenangan sejati bukan ada pada tujuan, tetapi dalam perjuangan, dalam proses menjadi tak terkalahkan. Baik dalam latihan fisik, tantangan mental, atau krisis, hadir, fokus, dan tahan banting adalah yang memberikan kepuasan sejati. Hanya mereka yang melatih pikiran untuk mengabaikan kebisingan dan berkembang di tengah kesulitan yang bisa merasakan keadaan fokus dan performa maksimal ini. Kamu harus mendefinisikan ulang arti kesenangan. Kesenangan bukan lagi sekadar menghabiskan berjam-jam di depan layar atau menikmati hiburan yang mudah. Kesenangan sejati datang dari terlibat dalam tantangan yang menuntut pikiran dan tubuhmu. Kesenangan sejati terletak pada pertumbuhan, kemenangan, dan mengatasi rintangan yang dihindari oleh pria lemah. Temukan keindahan dalam prosesnya, dalam disiplin harian, dalam rutinitas yang menguatkan tubuh dan pikiranmu. Latihan fisikmu memberikan energi dan fokus, kesuksesanmu dalam pekerjaan memberikan sumber daya untuk meningkatkan hidup dan kesehatanmu. Setiap kemenangan sejati akan membuat kesenangan mudah dalam kehidupan modern terlihat sepele. Kamu tidak meninggalkan kesenangan, kamu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu mencapai level di mana hadiahnya nyata, di mana kepuasan abadi, dan pria yang kamu lihat di cermin bukan sekadar penonton, tetapi arsitek takdirnya sendiri. Kamu merebut kembali kendali, dan dalam kendali itulah seluruh kekuatan dan kebebasan sejati berada.
Di inti transformasi ini terdapat penolakan terhadap mitos terburuk zaman kita, gagasan tentang kebahagiaan instan. Mereka membuatmu percaya bahwa hidup harus nyaman dan tanpa usaha. Itu jebakan. Kenyamanan melemahkan, tantangan menguatkan. Alam tidak memberi hadiah pada kenyamanan, ia memberi penghargaan pada kekuatan, adaptasi, dan ketangguhan. Seorang pria, seperti hewan di alam liar, menemukan kepuasan sejatinya dengan melewati perjuangan dan menguasai kesulitan. Kesenangan sejati bukanlah sesuatu yang hanya terjadi begitu saja, melainkan hadiah yang diperoleh melalui usaha. Pria modern, sebaliknya, cenderung menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan seolah keduanya adalah musuh. Mereka selalu mencari jalan mudah, pekerjaan sederhana, hubungan tanpa tantangan, kebiasaan yang longgar. Dalam pengejaran terus-menerus akan kenyamanan ini, mereka menjadi lemah, tubuhnya rapuh, pikirannya penuh kecemasan, dan jiwanya kosong. Kesulitan sekecil apapun bisa membuatnya putus asa. Ia menjadi sangat sensitif terhadap realitas. Untuk merebut kembali kendali, kamu harus mengatur ulang sistemmu. Ini berarti melakukan puasa dopamin, menahan diri secara sengaja dari semua kesenangan mudah dan kepuasan instan. Ini adalah reset untuk otakmu yang telah dimanipulasi oleh rangsangan murah. Pilih periode percobaan, 1 minggu sebagai awal. Selama waktu ini, hanya aktivitas yang sulit dan produktif yang diperbolehkan. Tidak ada media sosial, konten seksual, video game, musik yang mengganggu fokus, atau makanan tidak sehat atau manis. Hidupmu menjadi sederhana, namun sangat menantang. Pilihanmu hanya akan terbatas pada berlatih hingga batas kemampuan, mengerjakan proyekmu, membaca, meditasi, berjalan dalam keheningan, merapikan lingkunganmu, dan merencanakan masa depanmu. Hari-hari pertama akan sulit. Sistem sarafmu, yang terbiasa dengan dopamin instan, akan bereaksi dengan kecemasan, kebosanan, dan rasa tidak nyaman. Ini adalah tanda bahwa otakmu sedang melakukan reset, dan bahwa kamu benar-benar terperangkap sebelumnya. Mulai hari ketiga atau keempat, kamu akan mulai melihat perubahan. Kabut mental mulai menghilang. Tugas-tugas yang sebelumnya terasa membosankan menjadi menyenangkan. Membaca laporan, mengatur keuangan, merencanakan masa depan. Otakmu, yang lapar akan stimulasi sejati, mulai fokus dan memanfaatkan setiap kemajuan kecil. Kamu mulai menemukan kepuasan sejati dari usaha dan kerja yang terampil. Setelah 1 minggu disiplin ketat, duniamu berubah total. Kejelasan pikiran, kemampuan fokusmu meningkat drastis. Kamu bisa bekerja berjam-jam tanpa tergoda oleh gangguan. Energi, tanpa bergantung pada stimulan, energi alammu, yang didukung oleh kebiasaan sehat dan tujuan jelas, menjadi lebih kuat dan stabil daripada sebelumnya. Kendali, kamu merasa menjadi penguasa penuh atas pikiran dan hidupmu. Kamu menghadapi kecanduan terhadap kepuasan instan dan mengendalikannya. Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan dirimu dengan cara yang tak bisa ditandingi oleh nasihat atau kata-kata orang lain. Saat kamu memperbolehkan diri menikmati beberapa kesenangan, kamu melakukannya dengan kesadaran dan penghargaan. Setiap makanan terasa sebagai hadiah yang pantas, bukan sekadar kebutuhan. Menonton film atau serial menjadi kemewahan, bukan rutinitas kosong. Kamu telah menyetel ulang tingkat penghargaanmu. Kamu telah memulihkan sensitivitas terhadap kesenangan sejati, memungkinkanmu menikmati hidup lebih dalam sambil tetap mempertahankan kendali penuh atas dirimu. Ini bukan trik, ini adalah protokol kekuatan. Cara untuk merebut kembali kebebasan dari algoritma yang mencoba memanipulasimu. Kemudahan adalah jebakan. Kesulitan yang dipilih dan pengorbanan yang sadar adalah jalan nyata menuju kekuatan, kebebasan, dan kepuasan mendalam yang seharusnya dirasakan setiap pria. Setelah reset ini, kamu memahami perbedaan fundamental antara kesenangan palsu dan sejati. Kesenangan sejati tidak dikonsumsi secara pasif, ia diperoleh melalui usaha, kerja keras, dan kemenangan. Pikiranmu, dalam keadaan alaminya, tidak mengejar kebebasan. Kebebasan menakutkan karena membawa tanggung jawab penuh. Sebaliknya, pikiranmu selalu mencari kenyamanan. Ia diprogram untuk menghemat energi dan selalu memilih jalan termudah. Ini adalah mekanisme bertahan hidup kuno yang, di hutan modern, menjadi arsitek penjara pribadimu. Jika kamu tidak belajar mengendalikan program ini, pikiranmu akan bekerja melawanmu, membangun tembok alasan dan pembenaran untuk menjaga dirimu tetap lemah dan biasa-biasa saja. Aku lelah, aku pantas istirahat. 1 kali saja tidak apa-apa. Aku mulai besok. Itulah suara otak primitifmu, berbisik dengan logika kenyamanan.
Tugasmu sebagai penguasa pikiranmu adalah mendengarkan, mengakui, lalu berkata tidak, dengan tenang seperti seorang raja yang menolak nasihat seorang pengkhianat. Kesenangan sejati, yang memberi energi alih-alih mengurasmu, lahir dari mengalahkan naluri untuk selalu nyaman. Kesenangan kemajuan fisik, melihat ke cermin dan menyaksikan bagaimana tubuhmu berubah setelah ratusan jam disiplin di gym. Kesenangan kompetisi, menyelesaikan kesepakatan penting, membangun sistem yang berjalan, melihat hasil keuanganmu berkembang. Kesenangan kemenangan, mengatasi ketakutan, menguasai keterampilan, melewati ujian yang dulu kamu pikir mustahil. Inilah puncaknya, ujian bagi jiwamu. Keringat adalah bentuk dopamin paling berharga, dan karena itu, ia adalah yang paling murni. Tubuhmu tidak memberimu apapun secara gratis. Semua yang kamu dapatkan adalah imbalan dari usaha dan pengorbananmu. Setiap tetes keringat di latihan adalah deposit untuk kekuatanmu. Kepercayaan diri yang kamu rasakan saat berjalan dengan tubuh yang kuat dan mampu yang kamu bangun sendiri, tidak akan diberikan oleh layar apapun. Rasa hormat yang kamu lihat di mata pria lain ketika mereka menyadari disiplin fisikmu, kekaguman diam-diam, tidak bisa dibeli dengan langganan atau hiburan digital. Daya tarik primitif yang lahir dari kekuatan sejati tidak bisa ditiru oleh ilusi virtual. Kamu harus jatuh cinta pada proses membangun kekuatan, kepribadian, dan hadiahmu. Berhenti menjadi penerima pasif dari kesenangan yang belum kamu peroleh. Jadilah pemburu, jadilah pembangun. Ketika aku memenangkan kejuaraan dunia pertamaku, kesenangan saat itu luar biasa, tetapi kesenangan sejati, yang paling dalam, datang dari semua fajar dingin dan gelap ketika aku pergi lari, dari setiap sesi latihan yang berat, dan dari setiap pengorbanan diam-diam. Kemegahan momen itu hanyalah bukti eksternal dari kemajuan internal yang sudah aku capai sebelumnya. Aku telah menang banyak sebelum mendapat hadiah nyata. Mulailah melihat hidupmu sebagai rantai kontrak. Kontrak dengan tubuhmu, kontrak dengan pikiranmu, kontrak dengan tujuanmu. Setiap tindakan disiplin adalah dorongan menuju kebesaranmu. Seiring waktu, dorongan-dorongan ini menumpuk, membangun modal kekuatan, kepribadian, dan kompetensimu. Dunia selalu menghormati modal ini, dan saat kamu memilikinya, ia membuka pintu untuk hadiah dan peluang yang lebih besar. Kesenangan mudah yang kamu kejar membuatmu tetap lemah. Kenyamanan adalah racun yang membunuh potensimu perlahan. Tolak itu. Rangkul kesulitan, ketidaknyamanan, dan tantangan agung untuk mendapatkan setiap bagian dari hidupmu. Hanya kesenangan yang meninggalkan bekas, yang menuntut darah dan keringat, yang benar-benar memenuhi jiwamu. Sisanya hanyalah kebisingan. Pilih sinyal yang tepat.